Nakamichi, pasti udah nggak asing lagi ya di telinga kalian. Sebuah brand dari Jepang yang udah berkecimpung di dunia audio, khususnya audio mobil dari tahun 70-an. Apa jadinya kalau mereka terjun ke dunia earphone dan TWS yang bisa dibilang masuk ke range harga terjangkau? Halo semua, kembali lagi di review gawai, dan kali ini sesuai judul kami akan review varian TWS dari Nakamichi yang bisa dibilang termurah, yaitu Nakamichi TW2 XS. Seperti biasa, sebelum mulai reviewnya, buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Biasain nonton videonya sampai habis, biar informasi yang didapat nggak setengah-setengah. Jangan lupa juga buat cek kolom deskripsi dan kolom komentar, siapa tahu informasi yang kalian cari ada di sana. Mari kita mulai reviewnya. Ini dia Nakamichi TW2 XS. Dalam paket pembeliannya terdapat buds dan charging case-nya, buku manual, dan kabel charging USB Type-C. Ya, cuma ini aja, nggak ada ear tips cadangannya. Hanya ada satu pilihan warna ya, yaitu warna hitam. Untuk charging case-nya ini ukurannya lumayan besar dengan finishing hitam glossy. Udah pada tau lah ya, kalau warna hitam glossy ini gampang banget lecet dan kotor sama minyak dan cap bekas sidik jari. Build quality-nya juga cukup oke lah, cuma sedikit agak letoy aja di bagian penutup case-nya. Di bagian depan terdapat logo dan tulisan Nakamichi serta satu lampu indikator kecil. Di bagian belakang ada beberapa tulisan spesifikasi, dan di bagian bawah terdapat port charging USB Type-C. Punya ukuran case yang besar, udah pasti buds-nya juga besar dan panjang ya. Ini tangkainya yang panjang maksudnya. Sama seperti case-nya, buds-nya juga punya finishing glossy. Jadi agak licin kalau udah terkena keringat ataupun minyak yang dihasilkan dari telinga kalian. Untuk buds-nya ini tipenya in-ear, tapi sayangnya dalam paket pembeliannya ini nggak disertakan ear tips cadangannya. Apalagi ear tipsnya ini bentuknya agak lonjong ya, nggak seperti ear tips pada umumnya yang bulat. Jadi hati-hati aja, jangan sampai hilang ear tipsnya. Jujur, saya nggak terlalu suka sama buds yang punya desain tangkai panjang seperti ini. Selain kelihatan terlalu mencolok juga, kadang kurang nyaman kalau dipakai sambil beraktivitas. Apalagi kalau dipakai sambil rebahan atau pakai helm, ini nggak recommended. Tapi untungnya fittingnya di telinga saya pas ya, nggak kebesaran. Untuk isolasi suaranya juga cukup kedap. Overall untuk desain sih kembali ya ke selera masing-masing. Cuma kalau menurut saya desainnya ini ya standar aja. Saya agak sedikit bingung dengan spek si Nakamichi TW2 XS ini. Dalam boxnya ini ditulis menggunakan Bluetooth 5.0, sementara di deskripsi di lapaknya ini ditulis Bluetooth 5.1, jadi nggak tahu mana yang benar ya. Selain itu, Nakamichi TW2 XS ini menggunakan single dynamic driver 13 mm, kodek AAC dan SBC. Dan TWS ini juga udah punya rating IPX5. Untuk charging case-nya ini punya baterai sebesar 200 mAh. Tergolong kecil sih ya untuk ukuran TWS di kelasnya. Lalu untuk buds-nya punya baterai sebesar 30 mAh yang bisa bertahan hingga 3-4 jam pemakaian. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, untuk touch controlnya ini udah termasuk lengkap ya. Cuma yang jadi catatan adalah touch controlnya ini agak sensitif. Kadang sering ke-trigger juga sewaktu saya benerin posisi buds-nya. Tap satu kali di buds kanan atau kiri untuk play pause. Untuk volume up, tap buds kiri selama 2 detik. Sebaliknya, untuk volume down, tap buds kanan selama 2 detik. Untuk preview, tap 3 kali di buds kiri, sebaliknya untuk next, tap 3 kali di buds kanan. Lalu untuk angkat dan tutup telepon, tap 1 kali di buds kanan atau kiri. Untuk reject, tahan selama 2 detik. Kemudian untuk mengaktifkan voice assistant, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Oke, untuk kualitas suaranya, Nakamichi TW2 XS ini punya karakter suara yang lebih ke warm. Untuk frekuensi low-nya terbilang lumayan, bass-nya cukup berasa bulat tapi nggak terlalu nendang.
Kemudian di frekuensi mid-nya, clarity-nya ini cukup jelas, namun vokalnya emang posisinya agak mundur ya, lebih terkesan moody gitu. Kemudian untuk frekuensi high-nya ini ya standar aja menurut saya, nggak ada yang wah. Untuk sound staging-nya juga udah cukup oke. Yang menjadi notes adalah output power dari TWS ini tuh tergolong kecil. Suaranya akan terdengar enak dan keluar kalau digunakan di volume 70% ke atas. Buat dipakai streaming video juga oke, nggak ada masalah. Untuk tes mikrofon dan latensinya bisa kalian dengar berikut ini. Cek, cek, cek. Oke, yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS ini. Untuk suaranya ya tipikal mikrofon TWS 100 ribuan ya, terdengar agak mendem dan suara robotnya masih kedengaran. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review Nakamichi TW2XS ini. Overall untuk kualitas suaranya sih ya masih dalam kategori standar sesuai dengan harganya ya. Mungkin next kedepannya kita akan review lagi TWS-TWS dari Nakamichi yang agak mahalan dikit ya, biar ada compare-nya. Like videonya jika kalian suka, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.